Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita berkumpul di pertemuan kita kajian Kitab Al-Balad pada sore yang berbahagia ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan seluruhnya hingga kita berdoa. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan kembali materi-materi pada kitab Al-Balad yang akan diisi oleh Ustaz Imam Nabi. Baik, untuk mengenai kita baru, mari kita mulai kajian ini dengan bersama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Imam Nabi, kita boleh tempatkan diri. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa syafi'ina sayyidil mursalin Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, teman-teman santri Karim bil Quran dan juga para peserta yang hadir melalui Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa nafa'ati bid dini wa dunya wal akhirah. Kita mulai dengan bersama membaca Ummul Quran seraya memohon rahmat, memohon hidayah taufik serta ampunannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan hati pikiran kita, mudahkan segala urusan kita terutama dalam urusan thalabul ilm dan thalabul amal. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sallam dzurriyyati wa ila sahibil kitab al-muallif Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita membahas atau sudah membaca tentang nasihat Imam Al-Ghazali terkait pentingnya mencari guru, pentingnya memiliki guru yang syarat-syaratnya beliau sebutkan di sini, yaitu guru yang mengetahui seluk-beluk berbagai macam penyakit hati dan tahu bagaimana cara mengobatinya. Ya. Biasanya guru atau murabbi yang seperti ini
dia juga dulu melalui fase-fase yang sama. Artinya mulai dari bawah. Ada orang soleh itu memang dia sampai kepada kesolihan atau sampai kepada ma'rifatnya itu memang dari bawah. Artinya dari nol. Artinya dari orang biasa. Tapi dengan riyadhah, mujahadah, terus kemudian ya dengan berbagai macam latihan-latihan yang kemarin kita sebutkan, dengan puasa, zikir dan sebagainya, kemudian sampai kepada derajat orang saleh, sampai kepada derajat ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu murabbi-murabbi yang demikian yang layak atau yang bisa menjadi guru. Karena ada juga orang yang sampai kepada derajat salah, derajat kesolihan atau ma'rifatullah itu dengan cara jalan pintas. Ada istilahnya istifa. Istifa itu langsung diambil, langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya ahli maksiat, taubat. Tiba-tiba taubat langsung apa? Langsung ma'rifatullah, langsung jadi orang soleh, alim. Dan itu banyak kisahnya. Seperti kisah Bishr al-Hafi yang nasihat-nasihatnya sering kita bacakan. Seperti Al-Imam Malik bin Dinar, itu nama-nama besar, ulama-ulama besar. Tapi bagaimana cara beliau ini sampai kepada derajat orang soleh, disebutkan orang zahid, soleh, atau arif billah, itu singkat, pakai shortcut. Ya. Atau tiba-tiba taubat, ya. Kemudian tidak lama taubatnya itu serius gitu ya, kemudian menjadi orang soleh. Nah, itu yang saya tahu begitu. Jadi karena apa? Memang mereka orang soleh, tapi mereka tidak punya pengalaman dalam mengobati penyakit-penyakit hati itu satu persatu. Bagaimana mengobati penyakit ria, ujub, hasad, hiqad, bukhl, gitu ya. Nah itu mengobati penyakit-penyakit itu mereka nggak punya keahlian. Nah pentingnya mencari atau memiliki seorang syekh itu seperti pentingnya kita ketika kita mengobati penyakit fisik. Bahkan lebih penting daripada itu. Kita ini kan nggak tahu ilmu kedokteran. Terus kalau kita sakit kena apa-apa di badan kita, apalagi penyakitnya ini aneh gitu, kita nggak tahu. Apa kita mau coba-coba nyari obat sendiri? Ya, nyari ilham gitu ya. Datang keluar di apa tuh di seluk belukar gitu ya. Ngitung pakai kancing, mana yang obat nih? Daun mana yang jadi obat? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini obat. Diambil. Bukan sembuh, yang terjadi apa? Bisa jadi mabuk, bisa jadi semaput gara-gara salah makan obat. Nggak bisa mengira-ngira begitu. Kalaulah kita dalam penyakit fisik ini kita nyari dokter untuk mengobati, maka untuk penyakit hati juga ada dokternya. Yaitu murabbi ini, mursyid ini, seorang ulama ini. Nah, bahkan itu tingkat urgensinya lebih tinggi. Karena kalau penyakit fisik, kalaupun memarah kemudian ya, arti menjadi parah kemudian mati, ya mati fisiknya. Ya, mati fisiknya pindah alam. Ya, apa? Pindah alam saja. Bisa jadi setelah pindah alam kalau memang dia soleh akan mendapatkan kenikmatan. Nah, tapi kalau sakit hati, ya, dalam arti penyakit hati, dia ada ujub, ada kiber, ada kesombongan dalam hatinya, terus kemudian tidak diobati, terus mati setelah itu, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi bisa jadi ada peluang selamat, kalau ini udah nggak ada peluang selamat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim."
Hari kiamat nanti, hari perhitungan nanti nggak manfaat itu namanya harta, anak-anak semuanya. Keluarga nggak ada yang bisa nolong kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih. Makanya urgensi kepentingan memiliki seorang guru murabbi ini jauh di atas kepentingan kita mau apa? Mencari seorang dokter untuk penyakit fisik kita. Dan beliau menyebutkan apa? Kriteria guru yang harus kita ikuti. Di antaranya kemarin sudah kita baca, ayyakuna aliman, harus berilmu. Meskipun tidak semua yang berilmu orang alim bisa untuk jadi murabbi. Tadi saya sebutkan salah satunya itu, ya. Bukan berarti bisa jadi karena memang dia alim tapi belum tentu soleh, atau dia alim soleh tapi dia tidak punya pengalaman mengobati penyakit-penyakit hati tadi karena memang dia menjadi solehnya itu lompat. Yang kedua, man yu'rid an hubbid dunya wa hubbil jah. Seorang murabbi yang dia sendiri berpaling daripada cinta dunia dan cinta al-jah. Cinta apa jah itu? Kehormatan. Cinta kalau bahasa sekarang itu apa? Popularitas gitu ya. Itu sebenarnya itu dunia. Bagaimana mungkin seorang murabbi itu bisa menjadi murabbi atau seseorang bisa menjadi murabbi kalau hatinya penuh dengan cinta dunia. Sementara dalam sebuah riwayat atau athar disebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Apa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ini adalah pangkal dari semua dosa. Coba cek dosa apapun itu pangkalnya pasti cinta dunia. Renungkan dosa apa yang dilakukan oleh anak Anda pasti pangkalnya apa? Hubbud dunya. Artinya kalau orang hatinya dikuasai oleh dunia itu pasti banyak dosanya, ya, banyak dosanya. Nah itu makanya pentingnya hati yang bersih, karena hati bersih ini ya, di atasnya akan terbangun pikiran yang bersih. Pikiran yang bersih di atasnya terbangun ada amal yang bersih. Hati, pikiran, amal itu masing-masing saling berhubungan. Nah, syarat yang ketiga, wa kana qataba ali syekhin basir yatasalsalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Dia juga dulu berguru kepada gurunya, gurunya berguru kepada gurunya, terus begitu sambung sampai nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ilmunya bersanad. Wa kana muhsinan riyadata nafsihi, dan dia juga maksimal dalam melatih dirinya. Muhsin di sini apa artinya? Maksimal. Ya, dia juga totalitas dalam melatih dirinya. Min qillatil akli wa syurbi, sedikit makan, sedikit minum, sedikit berbicara, sedikit tidur. Wa kathratis salati was sadaqati was saum. Memperbanyak salat, memperbanyak sedekah dan memperbanyak puasa. Nah, baik. Ada perkataan dari Imam Bishr Al-Hafidh yang tadi saya ceritakan ya orangnya, saya sebutkan namanya. Beliau mengatakan la yajid halawatal akhirah rajulun yuhibbu fid dunya ay ya'rifatu nas. Saya ulangi, la yajid halawatal akhirah rajulun yuhibbu fid dunya ay ya'rifahu nas. La yajid halawatal akhirah, tidak akan menemukan manisnya akhirat. Siapa rajulun yuhibbu fid dunya ayya'rifahun nas, yaitu orang yang di dunia ini suka untuk dikenal orang. Nah, ini kaitannya dengan hubbul jah tadi. Suka dengan popularitas, suka dengan kedudukan, suka dengan pangkat sosial dan seterusnya. Hubbul jah. Nah, orang yang seperti ini kata beliau tidak akan mendapatkan manisnya akhirat. Na'udzubillah. Nah, Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqah menyebutkan ya
bahwa orang yang tidak dibimbing oleh seorang syekh, seseorang yang tidak dibimbing oleh seorang murabbi, ya, seorang guru, itu seperti pohon yang tumbuh di sahra. Apa sahra? Di padang pasir atau di tanah liar lah gitu ya. Pohon itu tumbuh di tanah liar dan tidak ada yang merawatnya. Maka pohon seperti ini la tuthmir, tidak akan berbuah. Wa in tuthmir, meskipun berbuah, buahnya la takunu ladidah. Buahnya tidak akan enak. Maka kalau kita berkembang sendiri atau belajar sendiri, tidak akan ada buah yang bermanfaat dari ilmu kita. Yang ada malah bisa jadi sesat kemudian menyesatkan. Kitanya sesat, tidak cukup kitanya sesat, kemudian menyesatkan, malah membuat kerusakan di masyarakat yang lebih parah. Nah, atau tadi meskipun berbuah, berbuahnya tidak akan enak. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif al-Imam Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa kana bi mutaba'ati Syekh Al-Basir ja'ilan mahasin al-akhlaqi lahu siratan. Dan dengan mengikuti syekh ini, dengan mengikuti guru ini, Al-Basir, yang pandai, Al-Basir, yang detil, yang tajam penglihatannya melihat penyakit hati dan bagaimana mengobatinya, ja'ilan mahasinal akhlaqi lahu sirah. Dengan bergurunya kita dengan syekh ini, maka itu berefek menjadikan akhlak-akhlak yang terpuji, ya, menjadi apa? Sirah kita, menjadi tabiat kita, menjadi sifat kita, menjadi biografi kita. Sirah itu kan biografi. Sehingga kalau nanti orang cerita tentang si Ahmad itu, kalau cerita itu baik-baik semua, ya. Meskipun manusia pasti ada buruknya. Tapi kalau orang baik, meskipun ada kurangnya, nanti kalau ditulis biografinya, itu kan nggak mungkin ditulis buruknya. Pasti ditulis baik-baiknya. Nah, ini yang berikutnya. Jadi dengan catatan, ketika kita mengikuti syekh tersebut, guru tersebut, itu terasa ada perbaikan-perbaikan akhlak dalam diri kita. Ya, ada akhlak-akhlak baik yang kemudian masuk ke dalam sanubari kita menjadi apa? Menjadi karakter kita. Kas-sabri wa syukri. Seperti sabar, syukur, wa tawakkul wal yakin, tawakal, yakin, wasakhawah, wal qanaah, kedermawanan, wal qanaah, dan kepuasan. Apa qanaah? Puas, merasa puas, ya. Cukup, merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Wa tuma'ninatin nafs, dan ketenangan jiwa, wal hilm, al-hilm, kesabaran, kebijaksanaan, wa tawa'du, rendah hati, wal ilm, nambah ilmu, wasidq, jujur, wal haya, tambah malu, wal wafa, apa al wafa? Setia, ya. Wal waqari wasukuni wa ta'ani, al waqar, wibawa, asukun, tenang, at-ta'ani, apa? Alon-alon kalau kata orang Jawa. At-ta'ani apa? Kebalikan daripada buru-buru, ya. Wa amsalihah, dan akhlak-akhlak baik yang lainnya. Fahuwa idzan nurun min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada murabbi yang sifatnya kayak tadi disebutkan oleh Imam Ghazali, ada berapa tadi? Ada 1, 2, 3, ada 4, setidaknya ada 4. 1, 2, 3, ada 5 di sini. Ada 5 karakter yang disebutkan tadi. Kalau ada, kata Imam Ghazali, fahuwa idzan nurun min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada ketemu dengan syekh itu, maka guru atau syekh tersebut adalah cahaya daripada cahaya-cahaya kenabian.
daripada cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang memang benar-benar membawa nur daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikat ilmu itu nur tadi. Al ilmu nurun. Al ilmu nurun. Maka ilmu sebenarnya bukan sekedar teori, bukan sekedar informasi. Ilmu dalam Islam itu nur, cahaya. Yang dimana ketika ilmu itu disalurkan, memberikan pencerahan, ada perbaikan, ada akhlak baik. Dan nur ini itu diwariskan. Ya. Nur ini apa? Itu diambil dari hati. Pertama dari hati Nabi Muhammad SAW. Nur, ada hati. Dari hati Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Apa? Menyampaikan nur, cahaya. Ya. Cahaya. Dan cahaya ini padam dengan maksiat. Menguat dengan ketaatan. Iman bahasanya ya. Seperti iman. Nah, orang yang nggak punya nur, nggak mungkin akan memberikan nur kepada orang lain. Maka nur ini nyampe terus apa? Secara turun temurun diturunkan dari guru ke guru ya, sampai nyambung syaratnya ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia adalah cahaya daripada cahaya-cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yasluhul iqtida'u bihi. Maka layak untuk apa? Diikuti. Yasluhu al-iqtida'u bihi. Maka bagus kalau untuk diikuti. Lakinna wujuda mithlihi nadirun. Tapi sayangnya seorang murabbi seperti ini nadir. Apa nadir? Jarang. Guru dengan karakter-karakter tadi itu jarang. A'azzu minal kibritil ahmar. Lebih sulit ditemukan daripada al-kibrit al-ahmar. Apa itu al-kibrit al-ahmar? Al-kibrit al-ahmar ini sebuah istilah. Ya. Ada yang mengatakan ini sebenarnya cuma legenda saja. Jadi al-kibrit al-ahmar itu ada yang mengatakan dia itu emas merah. Al-zahab al-ahmar. Emas biasanya apa? Kuning. Nah ini al-zahab al-ahmar. Itu emas yang paling bagus. Kira-kira yang paling mahal. Meskipun nggak ada. Ya. Artinya belum ketemu. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan itu adalah al-kibrit al-ahmar adalah nama atau jenis batu atau jenis emas yang ada di lembahnya Nabi Sulaiman. Yang di Al-Quran cerita dalam surat 6 itu Nabi Sulaiman melewati lembah yang kemudian ada sekelompok semut ya. Nah, yang semut yang ngomong apa? Hati-hati minggir, jangan sampai keinjak oleh tentaranya Sulaiman. Nah, katanya di situ. Tapi ini legenda. Nah, Al-Kibrit Al-Ahmar ini adalah simbol apa? An-nadrah, simbol keunikan, kelangkaan. Jadi sesuatu yang langka, yang unik, yang tinggi, mahal harganya itu dalam orang Arab itu nyebutnya apa? Al-Kibrit Al-Ahmar. Itu orang Arab zaman dulu maksudnya ya. Orang Arab zaman dulu kalau ada sesuatu yang aneh ya, itu seperti Al-Kibrit Al-Ahmar kata dia. Ini sebenarnya semacam cerita legenda. Nah, Al-Kibrit Al-Ahmar sendiri itu sudah nggak ditemukan atau nggak pernah ditemukan. Terus kemudian beliau mengatakan murabbi, guru yang seperti karakter tadi itu lebih sulit ditemukan daripada Al-Kibrit Al-Ahmar. Artinya sulit banget gitu ya. Terus kalau kita nggak nemu gurunya gimana? Kan kita suruh berguru sama orang-orang yang kayak tadi. Nah ini saya sering mendengar dari guru-guru kami dulu. Saya sering dengar dari guru-guru kami bagaimana caranya supaya menemukan seorang murabbi syekh yang bisa menuntun kita membersihkan hati, menuntun kita supaya sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, sampai mengenal Allah. Guru kami dulu Syekh Al-Buti mengatakan kalau kalian nggak menemukan guru murabbi yang cocok untuk kalian ikuti,
maka perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah SAW. Perbanyak. Nah, berapa kali? Perbanyak tuh berapa kali? 100 banyak gak? Oh sedikit. 100 sedikit berarti kurang. 500 banyak. Oh 500 banyak. 1000 banyak. 2000 banyak. 10.000. Nah berarti yang banyak itu. Kalau antum bilang 1000 itu banyak ya berarti ya antum baca 1000. Kalau antum bilang 10.000 itu banyak ya berarti dibaca 10.000. Nah, tapi dari Syekh Hashim Hisham Kamil bin Syekh Kamil bin Hisham kalau nggak salah ya, beliau mengatakan baca 1000 sholawat kepada Rasulullah SAW setiap hari, nanti Allah akan kirim guru itu kepada kita. Artinya Allah akan temukan kita dengan guru kita yang akan membimbing kita ke jalan yang benar. Nah, tapi ini bukan hadis, bukan Al-Quran ya. Nah, artinya nggak mesti diikuti. Ini adalah pengalaman orang lain, pengalaman para orang-orang soleh. Dari pengalaman itu kemudian diceritakan. Ya, jadi bebas di sini. Mau mengamalkan silakan, nggak mengamalkan juga nggak apa-apa. Karena ini bukan hadis dan bukan Al-Quran. Baik. Wa man sa'adathu as-sa'adatu fawajada syekhan kama dzakarna wa qabilahu syekh fayanbaghi ay yahtarimahu zahiran wa batinan. Beliau mengatakan wa man sa'adathu as-sa'adah. Kalau ya, dia beruntung, gampangnya begitu. Kalau dia dibantu oleh keberuntungan, oleh kebahagiaan, fawajada syekhan, kemudian dia menemukan seorang guru, kama dzakarna seperti yang tadi kita sebutkan, wa qabilahu syekh, dan dia juga diterima oleh syekhnya. Artinya kita bisa jadi menemukan guru yang menurut kita cocok. Kita datang ke dia, kita mau berguru sama beliau, tapi beliau bisa jadi nggak nerima. Ya. Dan tentu beliau nerima apa nggak nerima itu ada pertimbangannya. Ngelihat dari kitanya, ya orang ini cocok nggak ikut saya, kan bisa jadi begitu. Jadi kalau kita nemu guru, kemudian guru itu nerima kita, fayam bagi ayyahtarimahu zahiran wa batina. Nah, beliau di sini menyebutkan adab kita kepada guru, kepada murabbi. Apa ayyahtarimahu zahiran wa batina? Pertama, menghormati. Ya, menghormati guru zahiran wa batina, baik secara zahir atau secara batin. Amma ihtiramu zahir fahuwa alla yujadilahu. Adapun penghormatan secara zahir, secara lahir adalah ya, alla yujadilahu, jangan mendebatinya. Jangan mendebati guru kita. Wala yashtaghila bil ihtijaji ma'ahu fi kulli mas'alatin wa in alima qata'ahu. Jangan sibuk untuk berihtijaj. Al-ihtijaj itu menyampaikan dalil. Ya, jangan sibuk berdiskusi, ya, berdebat dengan guru fi kulli mas'alah, dalam setiap permasalahan. Wa in alima khata'ahu, meskipun dia tahu gurunya salah. Meskipun dia tahu gurunya salah. Karena yang namanya manusia pasti ada salahnya, entah karena lupa atau karena memang tidak tahu. Nah, di sini isyaratnya beliau mengatakan la yashtagil, jangan sibuk. Artinya kalau sesekali boleh. Sesekali, tapi tentu dengan adab yang baik gitu ya. Menyampaikan apa hujjah, argumen gitu ya. Nah, wala yulqiya baina yadayhi sajadatahu illa waqta ada'i shalah. Dan jangan membentangkan sejadah di hadapannya kecuali ketika datang waktu sholat. Ini agak sulit dipahami biasanya. Karena beliau menerangkan sesuai dengan tradisi ketika itu. Majelis ilmu kan dulu di masjid atau di musola. Ya. Majelis ilmu.
Orang lagi belajar baca kitab kayak gini, ayyuhal walad gitu ya. Terus mungkin ada yang ngerasa bosan atau ngerasa nggak ada manfaatnya ngaji nih. Udah saya sholat aja, dia bentangkan sejadah. Nah, meskipun dia cuma membentangkan sejadah itu kayak sebuah isyarat apa? Itu ada pesannya gitu ya. Seakan-akan dia menyampaikan, ya, saya sudah nggak mau dengar lagi, saya mau sholat. Hmm. Atau udah buruan nih kita mau sholat. Misalkan meskipun sudah masuk waktu sholat. Gitu. Tapi mungkin ada kajian yang tanggung. Mungkin kayak sholat isya atau sholat apa yang panjang waktunya. Nah, itu kan bisa diakhirkan atau mundur sedikit. Kemudian dia bentangkan sejadah. Sebagai isyarat apa? Sebagai isyarat nah, bahwasanya dia sudah nggak mau dengar nasihat gurunya lagi. Nah, ada yang lebih penting gitu ya. Apalagi faida faragha yarfa'uha. Kalau udah selesai sholat, diangkat jadahnya. Wala yuktharu wala yukthira an nawafil salati bihadratihi. Jangan memperbanyak sholat sunnah di hadapan guru murabbi. Kenapa ini dianggap tidak beradab? Dianggap qalul adab di sini? Nah, karena seakan-akan dia pengen mengisyaratkan bahwasanya dirinya lebih soleh daripada gurunya. Bukan berarti nggak boleh melaksanakan salat sunnah banyak-banyak, silakan. Laksanakan salat sunnah yang banyak, tapi kan masih banyak tempat lain. Ya. Tidak di depan gurunya. Ya, bisa nyumpat ke sana, kanan, ke kiri, atau ke belakang. Nyari tempat yang gurunya nggak lihat. Dia memperbanyak salat sunnah. Nah, gurunya di sini, gurunya sudah duduk mau lanjutin daras gitu atau lagi baca buku. Nah, dia terus salat sunnah di situ. Seakan-akan dia pengen menunjukkan bahwasanya dirinya lebih lebih soleh, lebih semangat ibadah daripada gurunya. Nah, ini dianggap sebagai qillatul adab. Wa ya'mal ma ya'muruhu asy-syaikh min al-'amali biqadri wus'i wa taqati. Dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh syekhnya ya, biqadri wus'ihi wa taqatihi ya, sekuat tenaga dia. Nah, wusa' itu kan kelapangan ya. Semampu dia dan sekuat tenaga dia. Itu ihtiramul zahir. Kita nggak bisa panjang-panjang membahas di sini ya. Singkat-singkat karena supaya besok habis kitabnya. Amma ihtiramul batin, adapun ihtiram penghormatan yang batin, kalau tadi zahir sekarang batin, karena harus menghormati guru itu zahir dan batin. Apa yang batin? Fahuwa anna kullama yasma'u minasyikh wa yaqbal minhu fi zahir la yunkiruhu fil batin. Penghormatan secara batin adalah ketika dia mendengar, menerima nasihat dari guru, ya, di zahir, dalam zahirnya dia menerima, dia senyum, gitu ya, senyum, senang mendengar nasihat atau mendapat ilmu dari guru, zahirnya, maka hendaknya batinnya pun dia sama, dalam hatinya sama menerima. Jangan sampai ya, dalam majlis dia menunjukkan senang dapat ilmu dari gurunya. Oh, manggut-manggut, senyum, gitu ya. Tapi dalam hati apaan kayak gitu. Nah, gitu ya. Apaan kayak gitu. Nah, perasaan kata si ustadz yang lain nggak begitu. Kata si guru lain nggak begitu. Nah, itu namanya apa? Qillatul adab. Ya. La fi'lan wala qaulan. Baik dari segi sikap guru atau perkataan guru. Li'alla yattasima binifaq. Agar dia tidak termasuk nifak munafik. Nifak di sini maksudnya nifak amal, bukan nifak akidah. Ya. Kalau nifak akidah itu kan ngakunya muslim tapi hatinya membenci Islam, memusuhi Islam. Itu munafik dari akidah. Nah, kalau ini nifakul amal. Lahirnya dia senang gitu ya, menunjukkan dia tuh apa mendengarkan taat, tapi dalam hatinya dia nggak senang dengan gurunya atau dengan pendapat gurunya. Wa illam yastati' yatruk suhbatahu ila ayyuwafiqa batinu zahirah. Kalau dia tidak bisa, nggak bisa ya karena memang sebenarnya hatinya nggak cocok dengan guru ini. Ya udah ngapain duduk di situ.
ngapain ngikutin guru tersebut? Ya. Silahkan cari guru yang lain. Yatruk suhbatahu, tinggalkan beliau, udah. Ya, tinggalkan, mundur secara baik-baik. Ya. Ila ayyuwafiqa batinullah, sampai dia bisa mengontrol batinnya tadi, sehingga batinnya sesuai dengan zahirnya. Kalau zahirnya bilang setuju, ya batinnya bilang setuju. Zahirnya bilang senang, ya batinnya bilang senang. Wa ayyahtariza an mujalasati sahibis su'. Nasihat berikutnya dari Al-Imam Al-Ghazali, seorang santri ayyahtariza an mujalasati sahibis su', agar dia menjauhi untuk tidak berkawan dengan kawan yang buruk. Liyaqsura wilayata syayatinil jinni wal insi min sahni qalbi. Di sini liyaqsura. Dalam nusakh lain liyuqsiya. Ada yang di nusakh lain juga liyuqdiya. Nah, kelihatan yang maknanya lebih dekat itu liyuqsiya. Apa liyuqsiya? Liyuqsiya untuk menjauhkan. Nah, kalau ini liyaqsura untuk mengurangi. Ya. Untuk mengurangi wilayata syayatin, untuk mengurangi kontrol setan gitu ya, kontrol setan-setan syayatinil jinni wal insi min suhni qalbihi, untuk mengurangi wilayah penguasaan, agar mengurangi kekuasaan setan ya, dalam hatimu, baik itu setan jin atau setan manusia. Fayusaffa an lawthi syaitanah, sehingga hatinya dibersihkan dari kotoran-kotoran sifat-sifat setan ini, asyaitanah. Wa ala kulli halin ayyakhtara al-faqra 'ala al-ghina. Dan dalam kondisi apapun, seorang pencari ridho Allah itu harus memilih fakir daripada ghina. Nah, ini yang sulit ya. Ini yang sulit bagi teman-teman ya. Bagi kita semua ya. Memilih kefakiran daripada kekayaan. Karena banyak orang pengennya kaya kan. Pengennya kaya. Dari pasangan hidup aja pasti dilihat kaya, yang dompetnya tebal. Karena apa? Supaya hidupnya enak. Ya kan? Alasannya sih kadang-kadang bagus gitu ya. Supaya kalau sedekah bisa gitu. Padahal miskin juga bisa sedekah kalau mau sedekah. Yang penting itu kan nggak pelit kalau mau sedekah. Orang sih anggap yang penting nggak pelit kalau masalah sedekah bisa. Nah, tapi alasannya ada aja gitu ya. Nah, semua orang pasti menginginkan kekayaan. Tapi ahlul akhirah lebih mengedepankan kefakiran daripada kekayaan. Ini kalau diartikan yang syadid kayak gini. Atau bisa juga diartikan al-faqr di sini kesederhanaan. Memilih hidup sederhana daripada hidup seperti orang kaya. Tsumma i'lam, kemudian ketahuilah, anna tasawwufa lahu khaslatan. Ketahuilah bahwasanya tasawuf itu khaslatan. Bahwasanya tasawuf adalah memiliki dua sifat. Ya. Yang pertama al-istiqamah, yang kedua wasukunu 'anil khalq. Tasawuf adalah yang pertama istiqamah. Yang kedua as-sukun 'anil khalq. Sukun artinya tenang. As-sukun 'anil khalq artinya tenang bersama dengan makhluk. Artinya akhlaknya baik, nggak gampang marah, ya, nggak gampang emosi, sabar. Itu namanya as-sukun 'anil khalq. Faman istaqama wa ahsana khuluquhu bin nas wa 'amalahum bil hilm fa huwa sufi. Nah, ini definisi sufi menurut Imam Ghazali ini. Enggak macam-macam sufi itu. Faman istaqama, istiqamah. Istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam ketaatan, ya. Istiqamah dia wa ahsana khuluquhu bin nas, kemudian dia berakhlak baik kepada orang-orang, wa 'amalahum bil hilm, berinteraksi memperlakukan manusia dengan kelembutan, dengan kesabaran,
fahuwa sufi, maka dia adalah sufi. Dia adalah sufi. Jadi sufi itu sebenarnya itu ya. Sufi itu bukan yang betapa di Gunung Salak sebulan, ya belum tentu, ya belum tentu mereka ya, atau yang pakai pakaian macam-macam harus pakaian yang lusuh, enggak. Ya. Kata Imam Ghazali, sufi itu ya ini, yang istiqomah, akhlaknya baik, itu namanya sufi. Sufi asal kata daripada sofa. Sofa artinya jernih, bersih. Artinya orang yang hatinya bersih, yang jiwanya bersih. Wal istiqamatu ayyafdiya hadha nafsi li nafsi. Apa arti istiqamah? Istiqamah itu kata beliau intinya adalah dia mengorbankan keinginan nafsunya untuk kebaikan dirinya. Ya, ayyuf dia hadza nafsi. Hadz itu jatah. Maksudnya di sini keinginan ya. Mengorbankan keinginan nafsunya, mengorbankan hawa nafsunya untuk kebaikan dirinya. Wa husnul khuluqi bin nas, definisi berakhlak baik kepada orang atau kepada manusia, huwa, yaitu alla tahmilan nasa ala muradi nafsi. Tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti kehendak Anda. Bal tahmilu nafsaka ala muradin. Tapi sebaliknya, akhlak yang baik adalah memaksa dirimu untuk mengikuti kehendak orang lain. Malam yukhalifu asyara, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi berakhlak baik dengan orang itu bukan ngajak orang supaya ikut kita atau memaksakan kehendak orang lain. Kamu harus kayak saya. Nah, mau makan apa? Nah, yang satu pilih ayam bakar, yang satu pilih seblak. Oh, nggak enak seblak ayam bakar. Udah, ikut saya aja. Bakso Malang gitu ya. Maksa. Itu hal-hal sepele kayak gitu. Ya. Atau apa? Ya. Banyakan orang pengennya dibantu tapi bantu orang lain nggak mau. Ketika dia pengen dibantu berarti maksa orang untuk ikut kehendak dia. Sementara orang sebenarnya pengen juga dibantu dalam. Nah, kita mengorbankan keinginan diri kita ikut keinginan orang lain. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, itu namanya akhlak yang baik. Tsumma innaka sa'altani 'anil 'ubudiyyati wa hiya thalathatu asya'. Kemudian engkau bertanya kepadaku tentang ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Nah, ubudiyah itu beda dengan ibadah. Ya. Ibadah artinya ibadah. Ya. Ibadah artinya ya ibadah seperti yang kita tahu. Ubudiyah itu lebih dalam, artinya penghambaan. Penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang identik dengan ketundukan, identik dengan kekhusyuan. Ya. Hatinya mungkasir. Apa mungkasir itu? Ingkasara. Apa ingkasara? Pecah gitu ya kalau bahasa kasarnya. Hatinya itu luluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahia salah satu asya. Ubudiyah itu 3. Yang pertama, muhafazatu amri syar'i, menjaga perintah syariat. Ini kan sama dengan ketakwaan, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Wa tsaniha ar-ridha bil qada wal qadar wa qismatillahi ta'ala. Ridho dengan qada dan qadarnya Allah dan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering terlewat biasanya santri gitu. Kalau kebetulan lauknya nggak enak, banyak kisahnya. Nah, karena pada jajan. Tapi kalau lauknya enak, rebutan. Dalam kondisi lauknya enak, rebutan berarti dia zalim kepada orang lain yang lauknya nggak dapat. Ya, dia ngambil 2.
Nauzubillah. Berarti tomak apa? Tomak apa tamak? Rakus. Rakus itu ya berarti dia nggak yakin dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Seperti kemarin kita sampaikan. Ya kan? Oh, kan sudah dipotong-potong tuh satu-satu. Berarti Allah tahu itu memang jatah kalian dan yang terbaik untuk kalian saat ini segitu. Nah, cuma hawa nafsu pengen lebih. Ya. Yang tadinya utuh dibelah lagi jadi dua. Alasannya ini pecah, ini bonus. Bonus sendiri. Hah? Nah, kenapa saya tahu? Karena pengalaman. Tapi pengalaman kan nggak mesti pengalaman sendiri, pengalaman orang lain. Nah, itu pentingnya kalau punya guru yang pengalaman dalam. Nah, kata jadi tahu detail-detailnya. Tapi ketika lauknya nggak enak, seakan-akan protes. Dengan cara apa? Gue nggak makan. Saya nggak makan. Dia beli jajan di abang yang lewat atau di warung sebelah dia jajan. Protes. Padahal semuanya itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benar nggak? Jadi nggak usah tinggi-tinggi ngomongin ridho terhadap qada dan qadar yang tinggi-tinggi, yang sederhana aja. Masalah makan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau melihat hambanya itu senang mendapat nikmatnya, Allah juga ridho. Allah juga ridho. Ada sebuah hadis itu, menurut saya hadis ini luar biasa. Hadis ini luar biasa. Sederhana, tapi menurut saya luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Inna allaha la yardo 'anil abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yardo akan benar-benar ridho kepada seorang hamba. Hmm. Coba apa tebak? Apa yang membuat Allah ridho kepada seorang hamba? Idza akala al-aklata fayahmidahu 'alaiha. Yang mana kalau dia makan satu suap makanan terus dia mengucapkan alhamdulillah. Wa idza syariba asyarbata fayahmidahu 'alaiha. Kalau dia minum satu teguk minuman dia mengucapkan alhamdulillah. Dan Rasulullah nggak menyebut di situ makanan enak atau nggak enak. Pokoknya makanan karena semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah pemberian itu dinilai berharga atau tidak berharga bukan dari barangnya, bukan dari barangnya, tapi dilihat dari siapa yang memberinya. Benar nggak? Ah, kalian dikasih hadiah sendal jepit, nah, sendal jepit berharga nggak? Hmm. Tapi kalau yang ngasih itu siapa lah misalkan ya, saya agak susah nih. Kalau artis Korea saya nggak hafal soalnya. Ya, katakanlah yang ngasih itu Cristiano Ronaldo gitu ya. Meskipun sudah jepit, wah ini berharga. Karena siapa? Yang ngasih Cristiano Ronaldo. Ya kan? Tapi kalau seandainya pun kalian dikasih iPhone 13, ada nggak iPhone 13? Oh ada ya. Alhamdulillah nggak salah saya. Seandainya pun kalian dikasih iPhone 13, tapi yang ngasih itu Firaun, kalian terima nggak? Nggak. Nggak berharga. Oh, ada yang mau terima. Parah ini. Kalau yang ngasih Firaun, amit-amit deh gitu kan. Ya. Orang yang pasti punya iman begitu kan. Amit-amit yang ngasih Firaun nggak diterima. Karena bukan masalah barang yang diberi, tapi siapa pemberinya. Ya kan? Wah, orang yang pernah jatuh cinta pasti ngerasa. Jangankan
Kayak gitu. Yang sepele aja, cuma dikasih sarung apa? Apa tuh namanya yang kotak itu yang buat lap tangan itu? Sarung tangan, sarung tangan. Sapu tangan. Nah, sapu tangan dari bekas ingus dia. Tapi dia itu orang yang kalian cintai, itu kalian ambil, kalian terima dengan semangat. Ya. Meskipun nggak kelihatan ingusnya di situ, kan. Tapi yang namanya sapu tangan memang normalnya buat apa? Ya kan buat ngelat-ngelat kan. Tapi karena pemberian dia, sapu tangan dia taruh di kotak, ya. Ditaruh di kotak, dikasih parfum, nah, dikasih parfum, dikasih tulisan, ya sarung tangan ini, nah, ada bekas-bekas sentuhan si dia. Itu kalau orang yang pernah jatuh cinta kan tahu rasa itu. Nah, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak melihat makanan itu enak apa enggaknya. Tapi melihat makanan ini siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Allah. Maka dia syukuri itu. Setiap suapan, setiap minuman dia tenggak, dia mengucapkan Alhamdulillah. Hanya karena itu Allah ridho sama kita itu. Nah, nah. Dari mana saya tahu hadis ini? Saya pernah menemani seorang syekh, seorang, ya bisa dikatakan orang soleh, ya, makan bareng. Satu suap, Alhamdulillah. Dua suap, Alhamdulillah. Saya bilang ini setiap suap Alhamdulillah. Kalau kita kan boleh selesai makan, baru kan, udah selesai semuanya, baru Alhamdulillah. Beliau Bismillahirrahmanirrahim. Setiap habis makan, Alhamdulillah. Mau nyuap, Bismillah. Setelah masuk, Alhamdulillah. Terus begitu. Luar biasa ini. Setelah itu saya ketemu hadis ini. Ya Allah, luar biasa ternyata. Beliau mengamalkan hadis itu karena apa? Pengen diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ini jangan ada itu makanan-makanan yang sisa karena alasan gak enak, udah makan aja. Yang ngasih Allah kok, ya. Nikmati, ya. Kalau nikmat puji, maka Allah ridho. Kalau nggak enak sabari, Allah juga akan ridho, ya. Karena nikmat dengan sabar itu sama. Nikmat dengan sabar itu derajatnya sama. At-ta'imu syakir bimanzilati shaim as-sabir. Ini terkait puasa, ya. Orang yang makan dan bersyukur, artinya nggak puasa, tapi dia mensyukuri setiap nikmat yang Allah beri, setiap makanan yang dia kunyah, dia syukuri, itu derajatnya sama dengan orang yang puasa dan bersabar. Nah, jadi kalau di antara kita ada yang nggak kuat puasa, ya sudah, pengen dapat pahala seperti orang puasa, maka syukuri setiap suapan makanan yang kita nikmati. Nah, maka dia dapat pahala seperti orang yang puasa. Nah, kelamaan kan, nanti nggak selesai kitabnya ini. Sampai mana tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ar-ridha bil qada'i wal qadari wa qismatillahi ta'ala. Wa thalithuha, yang ketiga, tarku ridha'i nafsika fi talabi ridha'illah. Meninggalkan keinginan nafsumu, meninggalkan keinginan dirimu dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keinginan kita dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala tidak cocok, maka kita pilih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita pengennya gitu ya. Kita pengennya sama dia, tapi Allah nggak mengizinkan. Ini mau gimana? Ya. Nggak usah maksa, ya. Benar nggak? Nah, kita pengennya dapat lauk apa yang paling favorit di sini? Oh, ayam bakar gitu setiap hari. Ternyata dapatnya oncom. Ya udah. Apa? Tinggalkan ridho nafsumu demi ridho Tuhanmu, ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'altani 'anit tawakkul, dan kau bertanya apa itu tawakal. Wa huwa, tawakal adalah
Jadi ini pertanyaan-pertanyaan dari muridnya banyak. Apa itu ridho, apa itu tawakal, apa itu istiqamah. Nah, tawakal, apa itu tawakal? Ayyastahkima i'tiqaduka billahi ta'ala fima wa'ada. Ayyastahkima. Ayyastahkim itu artinya menyempurnakan. Seperti kalau kita bilang aglikil baba bil ihkam. Nah, kalau itu kan pintu tuh, nggak benar kan nutupnya tuh nggak netep gitu ya. Nah, terus saya bilang bil ihkam. Ketika bil ihkam berarti yang rapat, yang sempurna. Ayyastahkima i'tiqaduka billah. Sempurnakan keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa taala fima wa'ad, terkait apa yang ia janjikan. Karena janji Allah itu sudah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Yakni artinya anta ta'taqida anna ma qaddara laka sayasiru ilaika la muhalata. Ya. Artinya kamu harus yakin bahwasanya apa yang sudah ditakdirkan untukmu itu akan sampai kepadamu. La muhalata. Pasti. Wa in ijtahada man fil alami ala sarfi anka. Meskipun seluruh manusia ataupun seluruh makhluk yang di jagat raya ini semuanya bersatu padu, ya, kompak untuk menghalangi hal itu darimu, nggak bakal bisa. Kalau Allah sudah menjanjikan itu, sudah mentakdirkan itu untukmu, maka itu pasti akan ada untukmu. Wa ma lam yuktab laka lan yasila ilaika. Sebaliknya apa yang belum ditakdirkan untukmu tidak akan sampai kepadamu. Wa in sa'adaka jami'ul alam. Meskipun kamu dibantu oleh seluruh makhluk di semesta alam ini untuk mengambilnya, kamu akan sampai. Dalam hadis itu wa'lam annama apa? Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang mengenaimu tidak akan meleset. Sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk mengenaimu tidak akan meleset darimu. Dan sesuatu yang ditakdirkan untuk tidak kau dapati tidak akan sampai kepadamu. Nah, itu keyakinan seorang beriman seperti itu. Nah, yakin ya, udah yakin. Jadi nggak ada. Jadi orang beriman itu kalau nggak dapat sesuatu yang dia inginkan nggak sedih. Karena apa? Dia percaya dengan takdir. Dia percaya dengan qada dan qadar. Oh berarti Allah belum menakdirkan itu untukku. Ada yang pengen setelah ini pengen jadi masuk kedokteran, nggak bisa, nggak keterima, ya sudah. Ternyata keterimanya di keperawatan misalkan, ya turun nggak apa, memang takdirnya, atau jadi bidan atau jadi mantri gitu ya, nah, atau dukun beranak gitu ya. Nah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'altani 'anil ikhlas. Dan kau bertanya kepadaku tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa huwa an takun a'maluka kulluha lillahi ta'ala. Al-ikhlas adalah menjadikan semua amalmu untuk Allah. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak setengah-setengah. Nah, setengah untuk Allah, setengah untuk manusia, enggak setengah-setengah. Semuanya untuk Allah. La yartahu qalbuka bimahamidin nas wala ta'sa bimadamihim. Nah, ini ciri ikhlas. Ciri ikhlas adalah hatimu tidak senang dengan pujian manusia, tidak nyaman dengan pujian manusia, dan juga tidak sedih dengan celaan manusia. Artinya orang yang ikhlas itu, ya, baginya tidak ada bedanya antara pujian dengan celaan. Jadi imam, ada yang muji, oh bagus suaranya, ya biasa aja, alhamdulillah. Jadi imam, ada yang mencela, kelamaan lo imamnya, ya biasa aja. Nah, yang penting dia melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun introspeksi tetap dilakukan, tapi dia nggak ngaruh itu. Pujian dan celaan baginya sama saja. Itu ciri ikhlas. Wa'lam an riya yatawalladu min ta'zimil khalq. Dan ketahuilah bahwasanya riya
Nah, riya kan penyakitnya ikhlas tadi. Kalau ikhlas lillahi ta'ala, kalau riya untuk selain Allah. Nah, dari mana datangnya riya? Arya yatawallad, timbul, datang min ta'zimil khalq, dari pengagungan terhadap makhluk. Dia menganggap manusia atau selain manusia, pokoknya makhluk. Orang, jabatan, jamaah, atau atasan, atau guru, ya, bisa memberikan sesuatu. Atau bisa apa melindungi dia dari sesuatu. Wa ilajuhu, apa obatnya riya? Dikasih obatnya sama beliau. Antarahu musakharil qudrah. Antarahu musakhari al-qudrah. Obatnya riya adalah, ya, engkau berupaya untuk melihat mereka, melihat makhluk. Musakhari al-qudrah adalah orang-orang yang dikendalikan oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah melihat semua orang kayak gitu, ya, apakah itu jamaah, ya, ataukah santri-santri atau semuanya, kita melihat mereka ini makhluk-makhluk yang sebenarnya dikendalikan oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita untuk apa riya kepada mereka? Nah, riya kan supaya dapat sesuatu. Minimal dapat pujian, minimal dapat likes, ya, atau dapat diamond. Nah, sekarang itu, ya. Dapat diamond, dapat mawar, dapat love gitu, ya. Nah, karena apa? Dia menganggap hal-hal itu berharga untuk dia, bisa memberikan sesuatu kepada dia. Nah, tapi kalau dia menganggap semua followers ini adalah makhluk-makhluk yang dikendalikan oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka itu nggak berpengaruh terhadap hati dia. Wa tahsabahum kal jamadat fi adami qudrati isali rohati wal masyaqqah. Dan engkau menganggap mereka seperti benda mati. Jadi anggap aja manusia-manusia, orang-orang ini seperti benda mati. Dalam hal apa? Dalam hal ketidakmampuannya untuk memberikan ar-roha, untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan kenyamanan, untuk memberikan manfaat, wal masyaqqah, atau kesulitan. Nah, jadi kalau orang udah yakin nggak ada di alam semesta ini yang bisa memberikan saya ketenangan atau manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu nggak bakal riya deh. Ngapain riya? Nyari apa? Riya kan untuk mengharap ridho makhluk. Sementara dia sudah yakin, ya, ridho makhluk nggak ada manfaatnya. Karena yang bisa memberikan manfaat dan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Litakhlusa min mura'atihim, agar kamu bisa selamat daripada sikap apa? Sikap cari muka terhadap mereka. Mura'at itu kan riya. Mura'at. Wa mata tahsabuhum dawi qudratin wa iradah lan yab'ud anka riya. Ketika kamu menganggap mereka memiliki kudrah, memiliki kekuatan, dan memiliki kehendak, maka riya tidak akan bisa jauh darimu. Atau kamu tidak akan bisa jauh dari riya. Ya kan? Wah, sholatnya khusyuk. Karena apa? Karena berpikir dia melihat kan, kalau sholatnya khusyuk, sholatnya panjang atau bacaan bagus, riaan, karena pengen dilihat. Apa tujuannya? Nah, mungkin berharap siapa tahu ada yang punya gadis cantik terus dia ambil menantu. Kan gitu. Berarti dia menganggap ada kudroh dan irada dari Allah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di awal dia yakin mantu yang cantik, mantu yang solihah, mantu yang ganteng, mantu yang soleh, itu tidak datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ngapain dia nunjuk-nunjukin diri kepada orang lain? Karena sejak awal sudah yakin itu. Nah, jadi kuncinya di sini riya itu, obatnya kata beliau. Ini nggak bisa sekali dua kali dibacakan terus riya pergi dari kita, enggak. Kita harus sering-sering baca nasihat-nasihat kayak gini, terus kita renungi dalam dalam khalwat kita, terus kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya apa? Nah, kan kita
makna asasnya kan tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya kita bisa sedikit apa? Tambahkan maknanya. Bisa kita tambahkan tidak ada apa? Tidak ada Tuhan atau tidak ada apapun yang harus kita cari ridhonya selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha. Nah, kalau kita zikir tanamkan. Nah, itu pelan-pelan ria akan pergi. Penyakit-penyakit yang lainnya pun akan pergi. Wallahu a'lam. Al-baqi min masailika. Ya. Sisa daripada pertanyaan-pertanyaanmu atau pertanyaan pertanyaanmu yang lain. Ba'dhuha masturun fi musannafati. Jawabannya sebagiannya itu ada tertulis di kitab-kitabku, kata beliau. Di kitab-kitab yang lain ya terkait ini, misalkan bagaimana cara zikir, apa yang harus dibaca di zikir pagi, di zikir sore, sebelum tidur apa, itu ada di kitab Bidayatul Hidayah. Nah, itu tentang adab-adab Bidayatul Hidayah. Di kitab Ihya Ulumuddin, di kitab Minhajul Abidin, atau kitab-kitab yang lain. Fatlubhu thammata, maka cari jawabannya di sana. Wa kitabatu ba'di haram. Tapi juga ada pertanyaan-pertanyaanmu yang jawabannya haram. Nggak bisa dikasih tahu. Haram. Saya nggak tahu sang murid ini nanya apa ke imam. Kalau saya mengandai-andai mungkin ya. Mungkin beliau bertanya salah satunya tentang rasanya ma'rifatullah tadi. Atau mungkin bertanya tentang apa aja sih yang engkau saksikan wahai Syekh ketika engkau sudah sampai kepada ma'rifatullah. Keajaiban-keajaiban apa. Nah, mungkin. Nah, itu kan sebenarnya ranahnya sudah apa? Sudah privasi. Seorang wali atau seorang orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu dia berkewajiban untuk menyembunyikan karomah-karomahnya. Ya. Kalau orang yang belum wali malah sebaliknya, yang bukan karomah dibuat-buat seperti karomah, seperti ajaib gitu ya. Nah, padahal dulu kalau nggak salah Al-Imam Abu Hanifah atau Imam Malik bin Anas ketika sedang wudhu apa? Ketika sedang wudhu terus melihat murid-muridnya wudhu. Ketika wudhu murid-muridnya itu beliau melihat di tetesan wudhu yang menetes dari anggota tubuh murid-muridnya, itu kelihatan dosa-dosanya dari situ berguguran. Nah, itu karomahnya saya lupa antara Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Kalau nggak salah Imam Malik ya. Sehingga Imam Malik ketika melihat itu kan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian nggak cerita, wah, saya ada karomah gitu ya. Nggak cerita, malah beliau berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menghentikan karomah itu. Karena pertama bisa jadi dampaknya ujub terhadap diri sendiri. Yang kedua menjadi suudzon kepada murid-muridnya karena melihat dosa-dosanya tadi yang berguguran dengan tetesan air wudhu. Baik, lanjut. Ini pesimis saya selesai. I'mal anta bima ta'lam. Kerjakan. Ya. Artinya cukup yang tadi sudah disampaikan. Yang sudah kamu ketahui itu sudah cukup. I'mal anta bima ta'lam. Beramallah dengan ilmu yang sudah kamu ketahui. Liyankashifa laka ma lam ta'lam. Agar terbuka ilmu-ilmu yang belum kamu ketahui. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alim warathallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang sudah ia ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ilmu yang sebelumnya dia belum ketahui. Jadi ada ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada hambanya seperti itu. Bukan dengan cara dia apa? Dengan cara dia belajar. Itu ada ya. Ada orang dapat ilmu bukan dengan cara belajar, tapi dengan cara ini. Dia mengamalkan ilmu yang sudah dia punya, kemudian Allah akan berikan ilmu ilmu yang sebelumnya dia nggak ketahui. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah.
takwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajarkan kalian. Ya. Ada cerita Syekh Ali As-Sabuni. Tahu nggak Syekh Ali As-Sabuni? Nah, tahu nggak Syekh Ali As-Sabuni? Tafsir, pengarang tafsir. Ada tafsir Tuhfatul Tafasir, ada tafsir Ayatul Ahkam, ada tafsir apa lagi yang enggak besar. Nah, beliau mufasir, kitabnya banyak. Nah, tapi kalau beliau duduk di majelis ilmu, meskipun majelis ilmunya itu pakai TV, ya, karena beliau tinggal di Saudi, terus Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu dari Mesir, ulama Mesir, ahli tafsir di Mesir. Itu kalau beliau lagi ngajar, terus live atau ditayangkan di TV, itu Syekh Ali Sabuni duduk seperti layaknya duduk di majelis ilmu. Di bawah kayak gini. Mendengarkan tafsirnya Syekh Ali Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ditanya sama anaknya, wahai ayah, beliau penafsir, engkau juga penafsir. Kok sampai segitunya duduk di hadapan TV yang ada tayangan beliaunya, padahal bukan langsung di depan TV. Apa kata beliau? Waihat. Nah, apa kata beliau? Ingat ya, lihat, catat kata beliau ya. Ya. Kata beliau apa? Bapakmu ini bisa menafsirkan Al-Quran dengan belajar. Artinya dengan belajar. Aku belajar tafsir karena saya belajar. Aku bisa menafsirkan karena baca, karena belajar. Tapi Syekh Mutawalli Sya'rawi itu menafsirkan itu karena ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu banyak tafsiran-tafsiran yang sebelumnya belum diungkapkan oleh mufasir-mufasir yang lain. Maka salah satu mimpi saya itu beli tafsir beliau. Segini tafsirnya. Baru belakangan ini dicetak. Karena beliau nggak pernah nulis sebenarnya. Beliau menafsirkan Al-Quran itu dengan cara ceramah. Ya, tafsir, kajian tafsir. Nyampaikan aja. Beliau pegang mushaf ini ceramah. Ayat ditafsirkan, ditafsirkan, ditafsirkan. Nah, kemudian dibukukan. Segini nih jilidnya ya. Luar biasa. Panjang, tebel gitu ya. Nah, itu harganya 3 juta kalau beli di Indonesia. Kalau di sana setengahnya lah kalau beli di Mesirnya ya. Nah, itu luar biasa. Nah, jadi intinya ada ilmu yang Allah berikan kepada kita bukan karena kita belajar, tapi karena kita mengamalkan ilmu yang sudah kita punya. Ya. Apa ilmu yang kita punya? Ya, misalkan kita tahu Allah memerintahkan kita qiyamul lail. Kita tahu fadhail qiyamul lail, terus kita qiyamul lail. Kita mengamalkan ilmu yang sudah kita punya, maka Allah akan berikan ilmu yang lain kepada kita. Baik. Ayyuhal walad, wahai anakku, ba'dal yaum la tas'alni ma ashkala 'alaika illa bilisanil janan. Setelah ini, ba'dal yaum, setelah ini, la tas'alni, jangan tanya kepadaku ma ashkala 'alaika, apa yang membuatmu bertanya-tanya atau apa yang belum kamu ketahui, illa bilisanil janan, kecuali dengan lisan al-janan. Janan itu hati. Dalam nas lain illa bilisanil hal. Ya, di nuskhah lain lisanul hal. Lisan itu ada lisan. Ini namanya lisanul maqal. Lisanul maqal. Ada lisanul hal. Jadi kamu jangan bertanya setelah ini, setelah aku jelaskan semua ini, kamu nggak usah nanya-nanya lagi, kira-kira gitu ya. Karena ilmunya sudah cukup. Kalaupun mau nanya-nanya ilmu, jangan pakai lisan, jangan pakai kata-kata, nanyanya pakai hati. Bagaimana cara nanya pakai hati? Ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibukakan pintu hatinya agar diberikan ilmu. Kan kita selalu bilang, Rabbana Rabbi zidni ilma. Siapa yang menambah ilmu? Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di bilisanil jinan. Nah, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum. Seandainya mereka bersabar sampai engkau keluar, ini terkait sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab kepada para sahabat. Seandainya para sahabat itu bersabar sampai nunggu Nabi Muhammad keluar, lakana khairun lahum. Jadi nggak usah setiap saat ada masalah, pengen nanya nih, penasaran ya, pengen tahu apa, ngetok pintu Nabi Muhammad.
Lah kan bisa jadi Nabi Muhammad lagi tidur, atau lagi bantu istrinya masak, atau lagi cuci baju, atau lagi ya urusan banyak gitu ya. Ya kalau yang jamaahnya cuma 3 orang ya mungkin nggak apa-apa. Lah jamaahnya Nabi Muhammad kan banyak, ngetok pintu setiap saat, maka itu akan menyulitkan. Nah ini adab. Nah ini diibaratkan kayak yang tadi. Jadi jangan nanya, jangan kebanyakan nanya istilahnya gitu ya. Yang penting amalkan dulu, amalkan dulu. Waqbal nasihat al-Khidir alaihissalam, dan terimalah nasihat Khidir, Nabi Khidir maksudnya alaihissalam, fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jangan kau tanya-tanya aku tentang suatu apapun sampai aku yang menyebutnya. Nah, sampai aku yang menyinggungnya, kira-kira begitu. Wala tasta'jil hatta tablugha awanahu. Jangan terburu-buru sampai kamu apa? Sampai kepada waktunya. Karena segala sesuatu itu ada waktunya. Karena tadi kelihatannya murid ini bertanya tentang ma'rifat, tentang apa? Ya tentang hakikat, tentang bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, gimana rasanya. Nah, itu kan belum waktunya. Atau mungkin bertanya kepada sesuatu yang menurut Syekh Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali, orang ini belum waktunya untuk tahu. Nah, belum tanya karena ada ilmu, tidak semua ilmu itu tidak semua ilmu itu harus disampaikan. Ya, ya, tidak semua ilmu itu harus disampaikan. Karena ada ilmu-ilmu yang kalau disampaikan justru bahaya untuk orang yang ini, untuk jamaahnya. Buktinya Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini. Lau ta'lamuna ma'a'lam. Apa kata Rasulullah? Lau ta'lamuna ma'a'lam. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la bakaitum kathiran wa la dhahiktum qalilan. Atau sebaliknya. Ya. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian apa? Akan banyak nangis dan akan sedikit tertawa. Artinya Rasulullah SAW banyak mengetahui sesuatu tapi tidak dikasih tahu ke umatnya. Artinya ada ilmu yang disimpan. Karena kalau dikasih tahu justru bahaya. Ya. Kalau seandainya semua yang Rasulullah tahu, mungkin yang pernah Rasulullah lihat di neraka, di mana gitu ya, hakikat-hakikat terus dikasih tahu ke umatnya, mungkin umatnya ini nggak ada yang mau kerja. Ya. Nangis aja kerjaannya, sholat aja, doa aja, nggak ada yang mau kerja, nggak ada yang mau nikah, nggak ada yang mau ya ngurusin dunia, nggak ada. Akhirnya punah manusia. Umat Islam malah punah. Maka tidak semua ilmu dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Fala tas'al qabdal waqt. Intinya jangan bertanya sebelum waktunya. Karena setiap momentum itu ada waktunya. Wa tayaqqan annaka la tasilu illa bisayr. Yang jelas yakinlah, kata Imam, yakinlah kamu tidak akan sampai. Sampai kemana? Tidak akan sampai kepada ridha Allah. Tidak akan sampai kepada posisi derajat ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, illa bisair, kecuali dengan berjalan. Artinya usaha, ya. Kalau cuma ngomong aja seperti orang-orang sekarang nih, bukan dari sekarang sih, dari dulu ya. Ada orang, banyak orang ngomongin tasawuf tapi yang dibahas itu pemikirannya doang. Ya, saya tuh beberapa kali pernah ikut hadir di ya diskusi tentang tasawuf. Saya dengerin kok ini diskusi tentang tasawuf tapi kok pemikiran doang yang digali. Pemikiran Ghazali, pemikiran dibandingkan dengan pemikiran ini, pemikiran terus. Tidak ada apa kajian yang menyeru kita untuk beramal, nggak ada. Ya. Jadi jangan kebanyakan pemikiran-pemikiran, jangan kebanyakan teori. Intinya adalah amal. Kalau kamu tidak pernah berjalan, nggak akan sampai. Ya meskipun kamu sudah hafal jalannya, kan gitu. Ayyuhal walad. Satu bab lagi lah ya. Satu bab lagi. Satu paragraf lagi. Karena seharusnya kalau kita mau selesai, itu sekarang kita minimal sampai halaman 69. Tapi kelihatan di akhir-akhir tidak terlalu ini. Oh, yang mau ngambil bukaan silakan. Saya izinkan untuk keluar. Ayyuhal walad. Ya, silakan yang mau ini, yang bertugas.
Ayyuhal walad, wahai anakku. Billahi, demi Allah. Ya. Billahi, ini sumpah qasam kelihatannya. Intasir tara al-ajaiba fi kulli manzil. Demi Allah, kata beliau, kalau kamu menapaki jalan ini, menapaki jalan riyadhah, mujahadah, membersihkan hati sampai ke ma'rifatullah, tara al-ajaiba fi kulli manzil. Engkau akan mendapati keajaiban-keajaiban di setiap persinggahan, di setiap haltenya. Kamu akan menemukan keajaiban-keajaiban. Nah, mungkin yang akan ditanya oleh muridnya tadi, keajaiban apa? Kata gurunya, jangan, saya nggak mau ngasih tahu. Saya nggak mau ngasih tahu. Keajaiban apa? Sebenarnya beliau bisa ngasih tahu keajaiban-keajaiban apa yang dirasakan oleh seorang salik ketika dia sudah sampai kepada derajat tertentu. Tapi beliau nggak ngasih tahu, suruh ngerasain sendiri. Ya, karena kalau dikasih tahu malah jadi nggak penasaran, akhirnya malah nggak menempuh jalan itu. Wah, udah tahu. Wabdul ruhaka, wabdul ruhaka. Wabdul itu kerahkan, ya. Kerahkan, kerahkan ruhmu. Fa inna ra'sa hadzal amri badlur ruhi. Karena ra's hadzal amr, apa ra's? Inti, ya. Kepala itu kan inti. Kepala itu apa? Pangkal. Nah, ya. Karena pangkal dari perkara ini adalah mengeluarkan segenap jiwa, segenap ruhnya. Kama qala Dhunnun al-Masri, sebagaimana dikatakan oleh Dhunnun al-Masri rahimahullah, li ahadin min talamidihi, kepada salah satu daripada muridnya, in qadarta ala badlir ruh fata'al. Kalau kamu mampu, kalau kamu bisa untuk totalitas, maksudnya totalitas untuk mengeluarkan ruh. Maksudnya apa itu? Ya, totalitas dalam membersihkan ruhnya ini, jiwanya ini. Artinya mau mati-matian bahasa kita, ya. Kalau mau mati-matian, mau rela berkorban, bahkan sampai mengorbankan ruhnya, mengorbankan jiwanya untuk sampai kepada ridha Allah, ma'rifat Allah dengan jalan ini, fata'al. Ayo ikut. Fala tashtagil wa illa, tapi kalau nggak mau ikut, fala tashtagil biturrahati sufiyah. Tapi kalau nggak siap untuk mati-matian, untuk berkorban di jalan ini, untuk mencapai ridho Allah, untuk riyadhah mujahadah, fala tashtagil. Nggak usah repot-repot, nggak usah sibuk-sibuk biturrahati sufiyah, untuk mendengarkan omongan-omongan yang tidak bernilai. Turhat itu maksudnya omongan-omongan yang kosong. As-sufiyah, dari orang-orang sufi. Ya, ini bisa jadi diartikan sebenarnya mungkin yang bukan kosong, yang kosong bukan omongannya, yang tidak bermanfaat bukan omongannya. Omongannya, nasihat-nasihatnya bisa jadi bagus, tapi karena orangnya memang dari awal tidak punya keinginan kuat untuk melaksanakan nasihat-nasihat itu, ya jadinya nggak bermanfaat. Ya. Biturrohatis sufiyah. Baik, sampai di sini, ya. Kita cukupkan karena sudah mau jam 5:30. Baik, silahkan kalau ada satu pertanyaan dari teman-teman. Enggak ada, ya? Alhamdulillah. Oh, ada. Silakan. Ta'zim kita kepada guru dan kedua orang tua, apakah ada perbedaannya? Banyak ulama yang mengatakan bahwasanya guru itu sama dengan orang tua. Guru itu sama dengan orang tua. Maka dengan ini berarti takzim guru sama dengan takzim orang tua. Tapi bahkan ada yang mengatakan guru itu lebih tinggi daripada orang tua. Guru itu lebih tinggi daripada orang tua. Seperti halnya dulu para sahabat lebih mementingkan Rasulullah daripada orang tua mereka.
Para sahabat tuh kalau ngomong ke Rasulullah suka bilang begini, ya. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Untukmu artinya apa? Untukmu aku rela mengorbankan ayah ibuku. Ya. Bi abi, ya. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Artinya apa? Aku rela apa? Mengorbankan, aku rela fida, apa fida itu? Fidaka, tebus. Aku rela untuk menebusmu, aku rela mengorbankan nyawa kedua orang tua. Maka dari sini para ulama mengatakan sebagaimana para guru itu adalah warisan pewaris Rasulullah SAW, maka guru lebih tinggi daripada orang tua yang harus kita hormatinya. Sehingga para sahabat Nabi seperti itu. Nggak apa-apa orang tuanya meninggal, yang penting Rasulullah nggak meninggal. Karena Rasulullah lebih penting daripada siapapun. Nah, tapi ini mahal nazar. Nah, ini bisa apa ya? Masih debatable ya. Kemudian ada ungkapan, saya pernah baca di syarah Ta'limul Muta'allim yang pernah kita kaji juga dulu, ya. Ada riwayat dari apa? Dzulqarnain. Apa Dzulqarnain? Iskandar Dzulqarnain. Dzulqarnain yang ceritanya di surat Al-Kahfi itu. Kenapa beliau lebih menghormati guru daripada orang tuanya? Ketika ditanya, kenapa engkau lebih menghormati guru daripada orang tua? Apa kata beliau? Karena guru, ya, guru dan orang tua perbandingannya seperti ini. Guru itu, ya, menurunkan kita dari alam samawi kepada alam duniawi. Alam samawi ke alam duniawi. Sebelum kita ada di mana kita? Sebelum kita lahir kita di mana? Ruh kita di mana? Ya, di alam samawi. Dan alam samawi itu lebih mulia daripada alam duniawi. Orang tua kita menurunkan kita dari alam samawi ke alam duniawi. Sementara guru kita mengembalikan kita dari alam duniawi agar derajatnya naik menjadi seperti apa? Makhluk samawi, seperti malaikat. Maka itu perbedaan antara orang tua dan guru. Tapi akan lebih keren lagi, akan lebih tinggi lagi derajatnya kalau kalau orang tua kita juga ya guru kita. Ya, kalau orang tua kita ya juga guru kita. Karena nggak semua orang tua itu guru kita kan. Benar nggak? Mungkin kalau yang di sini yang hidup dengan orang tuanya atau yang orang tuanya berpendidikan itu pasti banyak ngajarin. Tapi kan ada juga yang orang tua yang cuma kerjanya ngelahirin doang, habis itu udah, ya. Orang ngelahirin doang ngasih makan dia nggak ngajarin apa-apa. Semua pengajaran diserahkan ke sekolah. Semua pengajarannya diserahkan ke guru ngaji. Wallahu a'lam. Kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Insyaallah kelihatannya kalau ke belakang-belakang ini saya akan usahakan. Sebenarnya dari pertama saya nggak akan ngejelasin panjang-panjang untuk satu apapun gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa juga. Ya. Padahal ini saya udah berusaha cepat. Oke, insya Allah berarti terakhir besok ya, hari Kamis. Sekarang Rabu, besok terakhir Kamis. Ya kalau mentok-mentok sampai jam 6 lah besok itu kalau emang nggak selesai sampai azan maghrib. Nah, yang penting besok selesai insya Allah kita hatamkan kitab Ayyuhal Walad ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita semua, lindungi kita semua, dan Allah mudahkan bukakan pikiran kita, hati kita untuk menerima hidayah dan nasihat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru-guru kita doakan kedua orang tua kita doakan pesantren kita, Karim Bil Quran, dan kita doakan juga kaum muslimin untuk senantiasa mendapatkan kemudahan dan keberkahan dalam segala urusannya. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah selesai pertemuan ketiga kita pada kajian kitab Al-Walad bersama Ustaz Muhammadin, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fiik kepada Ustaz Muhammadin atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fiikum kepada seluruh peserta online yang telah mengikuti pertemuan ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan bersama melafalkan hamdalah. Lanjutkan dengan Alamin. ya, Pak Isnan salat. Allahumma salli ala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghaffala an dzikrihil ghafilun. Sempurnakan dengan nafis. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar